Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi, semoga dalam keadaan sehat semua. Kita lanjutkan kajian kita seperti hari-hari yang lalu. Oke, minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ide atau sesuatu yang menjadi awal yang menggerakkan untuk mengkaji kajian kali ini adalah seperti ini ceritanya. Kalian bisa lihat di komen batu hitam. Di situ ada sahabat teman Yahudi kita. Ya. Sepertinya begitu, dia mengatakan dirinya Yahudi gitu ya. Begini katanya. Assalamualaikum Pak Subandi gitu ya. Terus dibalas oleh teman, Salam alaikum gitu ya. Terus aku pun membalasnya, Salam alaikum untukmu. Kan gitu. Terus oleh teman kita, sahabat kita, kalau cewek itu apa? Sahabat Nita, iya. Kalau sahabat laki-laki, gitu. Ini cewek, ini sepertinya cewek, gambarnya kecil banget. Dia jawab yang pertama kepada teman yang menjawabnya Salam alaikum itu begini. Lebih baik salam agama Islam saja Pak. Nah, sementara jawaban untukku begini. Lebih baik salam agama Islam saja Pak Subandi, lebih mengutamakan hal itu. Nah, dari sinilah ide kajian saat ini kita lakukan, begitu ceritanya. Jadi enaknya kita kasih judul apa ini kajian hari ini? Kita kasih judul gini aja. Shalom. Tulisannya gimana pasnya itu? Shalom alaikum. Aku senang pakai KH daripada pakai C. Ya, ini judul kajian kita ya. Aku cerita dulu sebelum ke sini. Sejak dahulu awal mula bermain-main dengan dunia dunia maya, itu aku sering menulis di Facebook ya. Di Facebook tulisanku banyak di Facebook. Kalau kalian mau lihat silahkan hunting, sama namanya juga sama seperti nama akun YouTube ya, Subandi T Sukoco gitu. Di sana banyak tulisan-tulisanku dulu gitu. Setiap tulisan-tulisanku itu aku kasih pembuka itu Assalamualaikum begini ya. Assalamualaikum terus gini. Shalom alaikum begini, selalu pakai dua begini. Biasanya kalau aku ada waktu karena sibuk ya, karena kalau di WA itu harus membagi ke grup itu juga kadang-kadang perlu waktu. Ya kalau ada waktu senggang, tulisan-tulisanku di Facebook itu aku bagikan juga ke WA gitu. Tentunya aku nggak mengedit lagi, males, ngapain, bikin capek. Apa adanya, aku bagi, aku share di WA. Bukan sekali dua kali, bahkan sering kali. Seingatku paling tidak 3 kali aku dikeluarkan dari grup WA yang itu colornya, warnanya Islam
ya. Jadi grup WA yang bercolor Islam gitu ya. Kan grup macam-macam. Seingatku 3 kali aku dikeluarkan. Dengan alasan pertama, mereka mengajukan permohonan kepada admin ya, untuk supaya aku dikeluarkan. Dan permohonan itu berkali. Akhirnya aku dikeluarkan. Dan itu seingatku seperti tadi aku bilang, paling tidak 3 kali aku dikeluarkan. Kalau aku dikeluarkan sih nggak ada masalah. Apa memang masalahnya? Aku juga nggak minta dimasukin kok. Mau dikeluarkan ya keluarkan saja, nggak ada urusan. Aku juga nggak pernah baca WA segitu banyak, sampah semua, ngapain dibaca? Ada ilmunya juga paling 10%-an. Habis waktu, mending baca buku. Jadi kalau aku dimasukkan ya nggak masalah, dikeluarkan ya nggak masalah, gitu aja. Alasan mereka mengeluarkan atau minta aku dikeluarkan karena aku menggunakan yang menurut mereka salam bukan Islam. Mana salam bukan Islam itu? Shalom Aleichem. Tuh. Shalom Aleichem. Tetapi tidak semuanya begitu. Ada yang kadang-kadang mereka japri. Kalau mereka japri ya aku jelaskan. Setelah aku jelaskan mereka tambah mengucapkan terima kasih. Ada pandangan baru, alhamdulillah gitu. Tapi kalau yang nggak tanya, ngapain aku jelaskan? Keluarkan ya terserah, keluarkan saja. Ya. Mungkin dia merasa Islamnya paling top gitu. Sudah paling nomor 1 lah. Pakai assalamualaikum. Kalau assalamualaikum itu bukan Islam gitu ya. Ya terserah saja, itu namanya otoritas dia sendiri, untuk dia sendiri terserah. Nggak ada masalah aku. Dikeluarkan ya dikeluarkan. Idenya itu seperti sama dengan Mbak yang di follower Facebookku yang tadi aku baca gitu. Seolah-olah ada pemisahan. Ini kan masalah bahasa saja. Salam Aleichem itu bukan salamnya orang Islam. Assalamualaikum itu salamnya orang Islam. Apa benar seperti itu? Nah, itu yang mau kita kaji sekarang ini. Gitu ya. Makanya aku kasih judul Salam Aleichem. Ya. Aku hapus ini. Salam Aleichem. Gitu. Semoga bisa menjadi penambahan wawasan kita. Ini sebetulnya lebih tepat aku judul kasih begini. Bahasa itu alat pemersatu. Gitu. Contohnya apa? Kita tidak bisa merdeka berproklamasi tanpa adanya persatuan di antara kita yang bisa dikatakan budayanya sangat kompleks atau majemuk sekali atau full color. Tidak bisa tanpa didahului dengan yang namanya Sumpah Pemuda. Ini aku kasih pandangan dasar dulu ya, supaya otak kalian itu terbuka. Nanti kalau aku kasih materinya kalian ngerti gitu. Aku kasih dasar-dasar dulu ya. Sekarang mulai, otaknya dibuka, didengarkan, diresapkan ya. Pahami dulu. Jadi Sumpah Pemuda ini merupakan dasar untuk mengadakan kita sebuah negara, membentuk sebuah negara sehingga akhirnya kita bisa melakukan proklamasi itu. Apa sih Sumpah Pemuda itu? Pertama itu 1 nusa, ya. Yang kedua 1 bangsa. Kedua. Yang ketiga 1 bahasa. Ya. 1 bahasa. Aku mau membidik ke bahasa. Bahasa ini alat pemersatu. Gitu loh. Kalau orang Jawa bilang begini,
kenongi dilumahno, ngomongi digenahno. Itu artinya kalau kita ada perbedaan tentang sebuah problem, itu ngomongnya itu merujuk kepada bahasa. Satu bahasa dulu kita, baru masalah itu bisa selesai. Kalau lain bahasa, itu nggak akan selesai. Nah, ini bisa dimaknai bahasa dalam artian bahasa sesungguhnya bisa bahasa dalam arti pemahaman. Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi apapun adanya, kita sepakat bahwa bahasa itu adalah alat pemersatu. Nih, tanpa Sumpah Pemuda tidak ada kesepakatan satu bahasa. Ada bahasa Aceh, Jawa, Sunda, Batak, Dayak, Makassar, Bugis, sembarang macam. Maka kita supaya bersatu menjadi satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Di sini juga Nusa ini juga wilayah ini teritorial ya. Teritorial. Ini satu bangsa, ini nasional ya. Ini bahasa, ini alat komunikasi ya. Alat komunikasi. Kita mempunyai satu bahasa, alat sebagai alat komunikasi, itu bahasa Indonesia yang diambil dari bahasa Melayu. Nih. Ya. Jadi cikal bakal bahasa Indonesia itu bahasa Melayu. Tentunya ada serapan-serapan dari bahasa luar, khususnya bahasa Arab banyak masuk menjadi serapan. Awalnya bahasa Melayu, Melayu masuk ke bahasa Indonesia. Gitu. Tapi yang perlu aku sampaikan, tanpa adanya Sumpah Pemuda, kita sulit untuk mewujudkan sebuah proklamasi. Karena proklamasi itu didasari oleh sebuah kesepakatan persatuan. Ya. Persatuan itu tidak bisa kalau tidak ada satu bahasa. Maka bahasa itu adalah alat pemersatu. Jelas di sini. Ya. Oke. Aku hapus ya. Aku hapus. Lihat ya, jam berapa? Lihat. Lihat, nanti kalau mau mendekati supaya nggak kepanjangan. Ini aku hapus ya. Hapus. Ini. Sekarang kalian boleh cari bukunya ini. Mario Pei. Ini ya. Tentang ada yang bilang itu apa ya judul bukunya itu? Sejarah bahasa. Ya, sejarah bahasa. Jadi begini. Bahwa penjajah itu memecah belah negeri jajahan ya lewat memecah belah bahasanya. Gitu. Ya, lewat memecah belah bahasanya. Memang sih ada bahasa yang memang sudah dari sananya berbeda. Maka perbedaan adapun ya perbedaan bahasa yang sudah ada itu dilestarikan oleh penjajah. Lestarikan. Nah, karena apa? Dengan berbedanya bahasa, maka bangsa itu akan terpecah belah. Maka kalau ini kata-kata Mario V ini kita kerucutkan, maka menjadi bahwa bahasa itu adalah alat penjajahan. Ya. Bahasa itu bisa digunakan sebagai alat penjajahan. Bahasa itu bisa digunakan sebagai alat atau instrumen penjajahan. Nih. Ya. Kita sudah jelaskan tadi tentang Mario VI tentang apa?
Sumpah Pemuda tadi, bahwa bahasa persatuan itu perlu. Tanpa adanya bersatu dalam hal bahasa, persatuan itu tidak mudah dan kita akan dipecah belah. Ya, pecah belah itu maunya penjajah gitu. Oke. Jadi perbedaan bahasa itu ada yang diciptakan oleh Belanda, oleh penjajah. Penjajah Belanda memang penjajah belum tentu Belanda. ada yang lain-lain juga, banyak penjajah gitu. Kita mindsetnya otomatis Belanda saja yang jajah kita. Padahal kita ini dijajah tidak hanya Belanda dan Jepang saja, tidak hanya Portugis saja. Nanti kita lihat sejarah bagaimana mulai zaman animisme, dinamisme, Hindu, Buddha, terus Islamisme. Itu nanti panjang ceritanya. Lain kali mungkin kita bisa kita diskusikan. Gitu. Jadi perbedaan-perbedaan bahasa yang ada di negeri jajahan itu ada yang original dan itu dipelihara. Ya, ada yang original. Original maksudnya asli berbeda. Ini dipelihara oleh penjajah. Ada yang by design. Ya. Ini didesain oleh penjajah gitu. Aku jadi ingat bagaimana seperti aku jelaskan di kajianku tentang Tuhan berasal dari kata Tuhan. Itu apakah kira-kira terkait dengan ini ya? Gitu. Karena kan itu awalnya kan begini. Tuhan. Ya, terus berubah menjadi Tuhan. Terus akhirnya Tuhan dan Tuhan ini menjadi sesuatu yang terpisah dengan makna yang berbeda. Padahal sama artinya. Kalau disebut Tuhan Yesus, disebut Tuhan Yesus, ya tidak ada masalah karena Tuhan itu sama dengan Tuhan. Gitu. Ini siapa yang menemukan? Ini adalah penerjemah Bible, Leitsker, ya. Yang itu orang Portugis atau apa gitu ya, atau Belanda, ikut Belanda atau ikut apa begitu, misionaris dia di sini. Akhirnya kita kacau tentang Tuhan, kamus pun akhirnya membedakan padahal awalnya satu gitu. Akhirnya kita terpecah kan, terpecah kita. Ini buktinya bahwa bahasa akhirnya yang satu, yang Islam bilang Tuhan Yesus, yang Kristen bilang Tuhan Yesus. Pemahaman tentang Tuhan dan Tuhan berbeda, padahal Tuhan ini berasal dari kata Tuhan. Dan aku sudah bahas ini, lihat lagi di videonya. Ini ada hubungannya nanti dengan saudara-saudara kita di Indonesia Timur yang nggak bisa bilang N. Jadi bilang ikan tuh nggak bisa ikang, bilang tuan nggak bisa tuang, gitu. Nanti ada hubungannya. Kapan-kapan kita bahas khusus. Kebetulan aku dulu pernah ke Malino ya, dakwah ke sana. Aku mempunyai pengalaman di lapangan tentang bagaimana saudara-saudara kita di Indonesia Timur tidak bisa bilang N gitu. Oke, ini sekilas info aja. Jadi bahasa itu sebagai alat yang bisa digunakan untuk memecah belah negeri jajahan. Itu ya, gambaran pertamanya seperti itu dan sudah dibuktikan tentang Sumpah Pemuda tadi, bagaimana urgensinya Sumpah Pemuda dengan lahirnya kebangsaan kita. Itu secara pembuka dulu. Nanti kita lanjutkan ke yang kedua, bagaimana bahasa itu ketika ditinjau dalam sejarah agama atau teologis yang ada yang berkembang sekarang ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.